Mari ras kita toto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Ate kami ngaloken katandu bas pak senda Tuhan ngerana kam pakaikan kemahandu gelah katandu inda pe banci kakari dalankan kami bas kegeluhun kami setiap hari bas gelar Yesus roh kami toto man bandu. Amin. Perpulungan sekalangan Tuhan sejadi renungan tak untuk berngisi petelukan endai buat kami ibas Matius 27 ayat 11 kariku ayat 26 baginda kata Tuhan yogikan kami man banta kerina. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar dari banyak tokoh yang dalam peristiwa ini. Kami mengajak kita untuk belajar dari setiap tokoh-tokoh yang ada dalam peristiwa ini. Yang pertama, Yesus. Dia yang tidak melakukan kesalahan apapun, bahkan Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Bahkan istri Pilatus juga mengatakan dia orang benar melalui mimpinya, tapi dia harus tetap dihukum, dijatuhi hukuman. Dia yang benar-benar tulus mengasihi, dia yang melakukan banyak mukjizat, dia yang menyembuhkan banyak orang, tetapi karena dia difitnah, karena imam-imam kepala dan tua-tua benci apa yang dia lakukan, akhirnya dia dihukum atas apa yang tidak dia lakukan. Dia tidak bersalah tetapi dia harus menerima hukuman. Dan yang kedua adalah Pilatus. Pilatus dalam hal ini dia cuci tangan. Artinya dia tahu sebenarnya Yesus tidak bersalah. Dia tahu bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan. Dia tahu bahwa imam-imam kepala dan tua-tua memfitnah dia, mendengki dia. Tapi dia tetap tidak mau membela Yesus karena desakan orang-orang banyak. Dia tetap memilih untuk tidak menyatakan kebenaran karena desakan orang banyak. Cuma yang dikasihi Tuhan, dari Pilatus kita bisa belajar bahwa banyak orang hidup di zaman ini bahwa mereka hidup
dalam ketidakbenaran, walaupun mereka tahu itu salah, tapi mereka tidak punya keberanian untuk menyatakan kebenaran. Pilatus juga seperti itu, walaupun dia tahu itu salah, walaupun dia tahu Yesus tidak bersalah, tapi dia tidak punya keberanian karena desakan orang banyak. Dan istri Pilatus ini mengingatkan kita bahwa terkadang Tuhan memakai orang-orang untuk mengingatkan kita akan kesalahan kita, untuk menegur kita, tapi mungkin kita tidak peduli, tidak mau mendengarkan seperti Pilatus. Walaupun istrinya telah mengirim pesan bahwa Yesus adalah orang benar, dia tetap memilih untuk menyerahkan Yesus supaya disalibkan oleh orang banyak. Dan tokoh selanjutnya adalah imam-imam kepala dan tua-tua. Imam-imam kepala dan tua-tua ini sangat dengki kepada Yesus atas apa yang Yesus lakukan. Dari sini kita bisa belajar bahwasanya kita jangan iri dengan pencapaian orang lain. Kita jangan merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Tapi mari kita mau menerima kelebihan orang lain, kesuksesan orang lain, sehingga kita tidak memiliki rasa dengki, rasa benci, rasa iri dalam hati kita seperti imam-imam kepala ini. Dia membenci, dia mendengki, bahkan akhirnya dia memfitnah Tuhan Yesus karena kedengkiannya. Dan tokoh yang selanjutnya adalah orang banyak. Orang banyak termakan hasutan imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka dihasut dan mereka mau mengikut hasutan itu. Padahal mereka sudah menyaksikan betapa banyaknya kebaikan-kebaikan, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mereka tetap saja memilih untuk mau percaya kepada imam-imam kepala dan tua-tua itu. Mereka percaya dengan hasutan-hasutan yang tidak benar itu. Mereka ikut-ikutan walaupun sebenarnya mereka juga tahu Yesus tidak bersalah. Jadi hari ini kita diingatkan agar kita tidak ikut-ikutan dengan hal yang tidak baik. Kita tetap harus memakai akal pikiran kita untuk berpikir apakah ini benar atau salah, dan kita meminta tuntunan Tuhan untuk mengetahui apa yang benar dan salah dalam hidup kita, sehingga kita tidak ikut-ikutan seperti yang dilakukan oleh orang banyak ini. Dan Barabas adalah, melalui dia juga kita belajar bahwa terkadang kita iri dengan orang jahat yang tetap mendapatkan posisi aman, bahkan tetap menikmati hidupnya dengan kejahatannya. Barnabas juga seperti itu, dia dibebaskan walaupun dia jahat. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa terkadang kita merasa tidak adil dalam hidup kita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan dalam kehidupan kita. Walaupun terkadang banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita merasa tidak adil, tapi marilah tetap berjalan di jalan Tuhan. Kita dituntut untuk tetap setia mengikut Tuhan walaupun kadang itu sulit, tapi kita percaya karena kuasa Tuhan pasti kita dimampukan. Enam siban cisakan kami membanta krina, mari ras kita artoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, bujur Tuhan kata nunggolokan kami, ajari kami Tuhan, gelahna kami pe tetap setia, dalamkan kai singena ate Tuhan, amin na pemboi tantangan bas kegeluhan kami, gelahna ngasup kami, tetap dalamkan kai singena ate Tuhan, amin na pe Tuhan boy hasutan silang mahuli, lah kami terbabar kitaikan kami tetap berpegang teguh pada apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Ena pengharapan kami, reh kami bas gelar Yesus juru selamat kami manusia. Amin.